Hai semuanya, konten baru gue namanya KUU. Kenapa sih orang-orang? Jadi konten video kali ini, karena gue udah lama banget nggak buat video, dan gue ngerasa gue harus upload karena pertama lagi banyak view-nya, dan yang kedua lagi corona. Semua orang lagi pada main HP rata-rata, karena orang bingung mau ngapain lagi, ya kan? Dan di konten baru kali ini gue akan ngebahas 10 akibat corona terhadap diri gue. Episode pertama ini kebetulan. Seperti biasa, ini tidak ada yang diedit, tidak ada yang di-cut, tidak ada yang disensor. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak enak, seperti kata darpu misalnya. Coba garpu ditusuk, sakit dong. Astagfirullahaladzim, aurat. Kan kalau aurat laki-laki itu dari apa sih namanya ini? Apa sih namanya? Oke, nggak usah ngomongin aurat karena kita bukan konten-konten yang mendidik sih. Ini kebetulan konten curhat aja teman-teman. Episode 1 karena corona. Jadi tuh gue nulis tuh teman-teman sebenarnya. Lihat nih. Ya itulah, lihat sendiri, nggak jelas juga. Gue bacain nanti. Bajunya bedel. Buat yang mau endorse, boleh banget. Boleh, langsung aja di Instagram. DM aja, DM Instagram. Mau endorse gitu, baju, boleh. Tapi gue haus, gue mau minum dulu, oke. Aduh, kenapa ya kalau rambut tuh habis sampoan tuh nggak keren ya? Tapi kalau rambut kita 2 hari nggak sampoan itu keren banget, bener, ngembang gitu. Tapi rada rada bau sih. Nah, yang pertama, karena corona itu maksa kita tetap di rumah, apapun kondisinya. Berak di rumah, makan di rumah, isi bensin di pom bensin dong. Kecuali dia yang jualan jerigen, jualan bensin eceran tuh baru. Ini jujur ini hari ke 7 gue di rumah. Apa sih namanya orang, story orang-orang tuh namanya day quarantine, stay at home itulah. Dan kalau gue tipikal orang-orang yang nggak usah ngingetin orang lain. Banyak temen gue atau kalian bahkan yang kayak di rumah aja dong, di rumah aja dong. Karena menurut gue semakin banyak yang ngingetin, semakin muak orang. Boleh ngingetin kayak gitu, tapi ya toh juga public figure udah ngingetin, kayak pemerintah juga udah ngingetin. Maksud gue ya boleh ngingetin aja secukupnya, nggak usah diulang-ulang lah. Gue bosen gue diulang-ulang. Kita harus di rumah, kita harus di rumah, berhati-hatilah, waspada. Paham, paham, dengerin nih sekali lagi, paham. Gue nggak kemana-mana ini. Diulang mulu, sesuatu yang diulang-ulang mulu tuh jadinya enak gitu. Ibarat air, apa, ibarat gelas nih diisi air juga, itu tuh sampai secukupnya aja. Kalau diisi mulu kan bakal tumpah. Makanya ngingetinnya seperlunya aja gitu. Twitter isinya corona, Instagram isinya corona, Facebook isinya corona, TV isinya corona, semua corona. Mohonlah, kesel banget gue. Terus yang kedua, gara-gara corona uang jajan gue jadi berkurang. Yang awalnya sekian jadi sekian. Gue kehilangan 150 ribu lah jajan gue, kalau dihitung-hitung. Kesel banget gue. Makanya gue mending masuk kuliah, masuk kampus, dapat uang jajan utuh dan ilmu. Yang ilmunya kalimat netralisir, kata.
Ya Allah, gue di minggu ini gue jajan tuh cuman 25.000. Gue jajan 20.000, gue keripik singkong, goceng, batagor, sampai apal jajan gue gara-gara gue ngehemat uang. Kesel aja gitu ya, makanya dengan kayak gini kan berarti gue nurut sama pemerintah. Makanya jangan diulang-ulang mulu. Gue udah tahu apa yang harus gue lakukan. Ya udah, gue di rumah. Ngapain kayak main Instagram, main Facebook? Gue nggak main Facebook, main Twitter apa main TikTok. Yo, boyfriend check, boyfriend check. Wah, kayak nggak pernah pacaran aja sih. Boyfriend check, girlfriend check, ini bla 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 check. Terus gara-gara corona gue yang awalnya jarang nonton film, gue jadi nonton film mulu. Gue nonton di Netflix, series semua gue tonton. Sampai gue dikatain sama temen gue sakit jiwa lo ya. Tuh nada Jaksel tuh. Nana ya. Tuh nada Jaksel banget. Nonton film semua gue tonton. Film luar, film Indonesia, film India, film Iran. Belum deng, gue belum nonton film Iran. Terus gara-gara gue di rumah mulu, yang kelima gue jadi gendut. Berat gue jadi 68 kilo, yang gak boleh 65 kilo. Bukan karena faktor corona aja, karena faktor individu gue, faktor internal. Gue males olahraga yang seharusnya gue work out. Sekali lagi ya, work out sih, tapi gue males karena motivasi gue tuh nggak kuat gitu loh untuk kurus. Nggak tahu kenapa. Astagfirullahaladzim, sensor nih, biar nih, udah dikunci. Terus yang ketujuh, keenam apa ketujuh ya? Keenam dulu, keenam. Gara-gara corona gue kan di rumah mulu, jadi gue nggak ketemu temen yang seharusnya gue berinteraksi dengan banyak orang, tapi gue nggak berinteraksi. Ya Allah, kesel gue tuh. Ini gue nggak gaya ya. Pasti kan lo pengen nih, Hilmi gaya banget sih pakai kacamata. Enggak, gue bukannya gaya, emang mata gue silinder setengah. Jadi tuh beberapa kali, atau karena gue liburan mulu, gue pakai kacamata mulu. Tanya lagi, kenapa sih bang pakai headset? Ya karena gue mau pakai headset. Emang dengerin lagu? Enggak. Ya nggak apa-apa, pede. Nggak salah dong. Yang salah tuh ketika kita tidak menaati aturan lalu lintas. Lampu merah diserobot tuh baru. Yang ketujuh apa keberapa sih? Gak ketemu teman udah dibahas. Jadi baca buku. Gue di liburan kali ini gue beberapa kali baca buku. Walaupun gak tuntas, tapi seenggaknya ada beberapa ilmu yang gue dapatkan. Ini kayak cara ngomong bapak-bapak ya. Gue baca buku dari ini, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Itu bagus ternyata bukunya. Gue baru baca di daftar isi. Iya, bagus banget. Terus yang ke-8 ini sih harusnya yang taruh pertama sih. Gue bosen karena kita udah ngelakuin segala hal yang kita mau gitu loh. Udah nonton film, udah baca buku, udah ini. Terus sampai bingung mau ngapain lagi. Akhirnya gue buat video nih. Mungkin gue bakal upload podcast, tapi kayaknya gak upload podcast karena gue ngerasa di podcast, doain gue teman-teman, gue pengen banget jadi podcaster noise. Siapa tahu gue di hire sama podcast noise suatu saat nanti, amin. Gue bosen banget di liburan. Sebenarnya ini tuh bukan liburan tahu, belajar di rumah. Tapi konteksnya belajar di rumah itu kadang jauh dari harapan. Belajar di rumah itu tuh nggak selamanya belajar. Karena belajar yang menurut gue yang paling efektif atau paling signifikan ya itu di kelas. Karena kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa dikasih tahu ilmu-ilmu sama dosen atau teman-teman bahkan yang masih sekolah, masih SMA atau SMP, SD, TK, playgroup, PAUD. Tapi anak-anak PAUD diliburin nggak sih? Nggak tahu. Coba komen di bawah, anak-anak PAUD diliburin apa enggak?
Apakah mereka belajar online, PAUD? Dan yang ke-9, lagi gue bengkok gak apa-apa. Dan yang ke-9, gara-gara apa ini stay at home, gue jadi main sosmed mulu, main Instagram, Twitter. Kayak hidup gue tuh buat Instagram, Twitter doang. Itu tuh menurut gue jangan diikutin. Kayak kecanduan banget ya. Wah, bangun tidur mau buka Instagram, mau berak main Instagram, mau makan Instagram, setelah makan Instagram mulu. Dan yang ke-10, gue jadi cemas karena banyak berita-berita corona yang ngebuat diri gue tuh takut. Ngapain aja takut, ngeri salah, takut sama corona, takut. Schedule gue tuh dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam tuh cuci tangan. Sekarang tuh orang apa itu tuh namanya yang 3 hal tuh udah berubah. Bukan sandang pangan pokok, tapi sandang pangan cuci tangan. Ya bagus sih, jadi cuci tangan mulu jadi sehat, tapi gak selama cuci tangan. Bangun tidur temen gue bukannya gosok gigi malah cuci tangan. Tidur lagi, gosok gigi dulu. Kesel banget tidur. Temen-temen gue juga nih, ada yang jadi main apa tuh namanya tuh, apa sih, gue lupa mau ngomong apa. Ya udah, makasih banget udah lama gue ngupload itu. Langsung ya tonton. Makasih yang mau ngikutin gue, nggak apa-apa. Yang enggak juga nggak apa-apa. Dah ya semua.